Lihat dari segi investasi mobil electric vehicle ini kan tidak murah ya Pak ya. Bahkan tadi Anda katakan bisa 4 kali lipat dibandingkan mobil konvensional. Tapi dari segi kelebihan ini sebetulnya apa sih Pak dibandingkan dengan mobil konvensional? Apakah dari segi maintenance atau seperti apa? Ya, yang pertama pasti emisinya nol. Oke. Nah itu target utama kita. Bagaimana menjalankan kendaraan sebagai perusahaan transportasi dengan KM yang tempuh yang tinggi. Bagaimana emisi itu bisa kita nolkan ya dengan menggunakan baterai electric vehicles. Itu satu keuntungannya. Kedua, kita dengan melakukan sejak 2019 kita mulai mendapatkan angka break even point-nya di mana lah gitu kira-kira ya, dan syukur dengan new normal ini revenue kita juga membaik, kendaraan listrik kita juga semakin aktif, semakin optimal sehingga kita mendekati titik untuk BEP juga. Tetapi itu karena jumlah masih sedikit ya. Kedepannya kita berharap dengan efisiensi dari OPEX sampai dengan 40%, nah ini akan mendekati terus. OPEX itu terutama bukan hanya dari maintenance, karena tidak ada mesin maka waktu pengerjaan maintenance juga berkurang jauh. Karena masuk bengkel tidak ada mesin, ribuan spare part yang harus di-manage, itu sudah membuat downtime kita di maintenance juga rendah. Sekaligus tidak membeli bensin dengan listrik. Nah selisih ini yang membuat totalnya sekitar 40% OPEX kita lebih efisien. Oke, kalau dari segi kontribusi ke Bluebird sendiri ini berapa persen nih dari segi mobil-mobil electric vehicle ini Pak? Masih sangat kecil. Kita mulai memang untuk penjajakan awal dan kita akan ramping up volume. Tadi kan unit kita tahun ini sekitar 120 unit mungkin ya. Tapi Bluebird sendiri mengoperasikan lebih dari 23.000 kendaraan. Jadi secara proporsional masih kecil. Tapi kita yakin dengan sustainability vision kita di tahun 2030 kita mengurangi emisi 50%, jejak karbon termasuk membangun solar panel, ini akan menjadi jumlah yang kita akan tambah terus. Baik full battery elektrik ataupun juga menggunakan CNG. Karena 22% kendaraan taksi kita sekarang menggunakan CNG yang emisinya sudah 75% lebih rendah. Jadi ini juga akan menyumbang jejak karbon kita lah. Oke, dengan optimisme tersebut, kira-kira blueprint Bluebird ini seperti apa Pak? Apakah nanti dalam beberapa tahun mendatang seluruh kendaraan yang dimiliki oleh Bluebird Group ini akan beralih semuanya ke electric vehicle atau seperti apa Pak targetnya? Ya, masih panjang perjalanannya sepertinya. Kita harus juga melihat kenyataan bahwa industrinya harus masuk dulu, infrastrukturnya juga harus masuk. Tetapi kita berkeinginan nantinya mempunyai nol emisi lah. Jadi pada saat tentunya di visibility kita sudah mencapai profit yang sama dengan harga, ini juga penting ya. Tadi kan tarifnya juga kita buat sama. Kenapa? Karena kita ingin affordability itu tidak terganggu. Affordability dengan benefit. Jadi kita melakukan stress test. Sejauh mana dengan tarif sama kita bisa mendorong penghasilan itu supaya optimal. Agar itu tidak menjadi beban langsung kepada konsumen. Oke, tapi perhitungannya gimana Pak? Kan investasi untuk EV sendiri kan cukup mahal. 4 kali lipat dibandingkan mobil konvensional. Kalau misalkan ditetapkan harganya sama dengan mobil konvensional. Iya. Tadi karena jumlahnya sedikit, kita bisa memfokuskan di area operasional tertentu dengan optimalisasi yang lebih tinggi lah. Jadi tingkat jumlah penumpangnya lebih banyak dan lebih rapat. Kalau dibilang occupancy rate lebih tinggi lah kira-kira. Oke, kalau dengan melihat kondisi di lapangan saat ini, kira-kira proyeksi dari Bluebird seperti apa sih terkait dengan peralihan ke mobil EV gitu? Mungkin bisa dikatakan setengah dari mobil EV, mobil Bluebird ini saat ini bisa beralih ke mobil EV. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Sulit dikatakan ya, apalagi dunia sekarang sedang resesi, ada gangguan chips dan sebagainya. Tetapi kalau kita sesuaikan dengan sustainability visions kita, 50% carbon reductions itu kita cukup mencapai 10% kendaraan listrik sebenarnya. Karena selain dari kendaraan listrik, kita akan kontribusikan dari solar panel, generations untuk charging stations kita. Lalu kita juga akan kontribusikan melalui penggunaan CNG tadi. Dan itu berarti cukup 10%. Nah, kalau memang akhirnya industrinya dengan tipe kendaraan yang lebih affordable dan lebih baik jarak tempuhnya, kapasitasnya juga, bukan tidak mungkin justru akan lebih cepat adopsinya.